2251103108. Halo, saya Devina Nabila, NPM 2211031045. Halo, saya Febitania, NPM 2211031038. Hai semuanya, kenalin nama saya Sofina Aisyah, NPM 225103109. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar bisnis akan melakukan kunjungan wawancara terhadap perusahaan terkait pengelolaan suatu perusahaan. Untuk itu, ayo ikuti kami melakukan kunjungan wawancara. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Ready, Devina, Ready, Sophie. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Saya Devina Nabila, NPM 2211031045, yang akan menanyai beberapa pertanyaan kepada owner rumah makan Aka. Latar belakang owner beserta latar belakang bisnis yang dirintis ya, bagaimana ya, Bu? Awal mulanya sih pimpinannya, jadi sempat kuliah kan dia di BINUS. Nah, jadi waktu itu dia sempat makan di sebuah rumah makan yang seperti ini ya sekarang ya, kayak prasmanan. Jadi bisa ngambil makanan sendiri. Terus habis itu kita bisa pilih lauknya sendiri. Jadi ya terpikirnya dari situ sih, makanya ya udah dicoba buka di Lampung ya seperti itu. Bagus juga sih karena kan untuk anak-anak kuliah ya. Kalau awal bulan misalnya uangnya lagi banyak bisa makannya pakai rendang. Kalau yang uangnya udah akhir bulan sedikit, ambil pakai sayur kan lebih murah gitu. Jadi ya ekonomis juga. Ya itulah awalnya, makanya kita buka prasmanan seperti ini. Pertanyaan kedua mengenai pengendalian bisnis pada rumah makan Aka. Kalau cara untuk mempertahankan supaya kita tetap sampai stabil sampai saat ini ya pastikan dari rasa. Jelas kita coba dari rasa, terus dari segi pemasaran juga, dari segi harga. Tapi ya sempat sih waktu pandemi kan kita juga sempat drop, tapi lambat laut ke sini ya sudah lumayan membaik. Perkenalkan, nama saya Febitania, NPM 2211031038. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang jenis tugas apa yang didelegasikan pada owner. Kalau pembagian tugas ya, di sini kan pasti ada kasir ya buat ngasir. Terus di depan ada yang untuk jaga prasmanan, pramusaji ya, untuk jaga prasmanan. Terus di dapur ada bagian masak. Kita juga ada supervisor di setiap kepala cabang. Kan cabangnya ada 3 ya, kita di sini 1, di Raden Inten 1, di Kedaton 1. Ya kita punya supervisor masing-masing. Kurang lebih ya begitulah ya. Selanjutnya saya akan menanyakan bagaimana pendapat Anda terkait SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, dan ancaman pada usaha Anda. Kalau dibilang kekuatan, mungkin kita ya seperti yang tadi itu ya, kita pertama
pelanggan kita bisa ngambil sendiri sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan yang mau kita makan, harganya juga sesuai yang kita ambil. Jadi lebih sehat juga karena kan di sini banyak sayur-sayuran ya, sayur-sayuran segar yang cuma ditumis. Saya rasa itu sih lebihnya kita ya dibanding itu. Kalau untuk apa tadi? Ada kelemahan Saingan. atau- Saingan. Kalau untuk saingan ya tetap banyak ya, tetap maksudnya prasmanan di sini kan juga udah lumayan cukup banyak. Cuman kita bertahan aja sih dari segi rasa, dan kita menangnya kita cukup lama. Jadi AK itu orang-orang udah banyak yang tahu gitu. Jadi ya itu sih. Jadi kita lebih karena orang udah tahu rumah makan AK. Karena berdirinya juga udah lama kan. Dari 1996 udah ada AK. Di sinilah pertama. Teluk. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Saya Anissa Septi, NPM 2251031008. Di sini saya akan menanyakan perihal bagaimana cara owner dalam membangun loyalitas dalam lingkungan pekerjaan serta menarik dan mempertahankan karyawan yang berpotensial. Kayak mana ya, kita jangan ada jarak aja gitu antara kita sebagai pimpinan ke karyawan ke bawahan. Jadi kayak temen aja gitu. Kalau ada apa-apa boleh share. Mungkin mereka kalau untuk kepimpinan kan mereka agak takut. Jadi kalau ada masalah sih selalu saya bilang ngomong aja ke saya. Enjoy Atau ya, kalau enggak kita kan ada bagiannya sendiri ya. Misalnya dari sini kita ke supervisor dulu. Nanti kalau supervisor nggak bisa nanganin baru ke saya. Kalau saya pun nggak bisa nanganin baru pimpinan yang bertindak gitu. Jadi Kita ya kayak kekeluargaan aja gitu. Maksudnya nggak ada yang nih atasan nih, ini bawahan gitu. Enggak sih, kita menganggap semuanya itu ya teman gitu. Jadi saling bekerja sama aja, saling pengertian aja. Nah, itulah cara perusahaan untuk mempertahankan karyawan. Adapun pertanyaan selanjutnya ialah konsistensi dan karakteristik apa yang dipegang teguh oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Pertanyaan ini masuk di dalam prinsip usaha lebih tepatnya. Kalau prinsip usaha kita ya yang penting kita berkualitas ya, yang utama itu kualitas. Jadi dari segi sayuran, kita mau sayuran itu segar, terus dari segi rasa. Itu yang kita pertahanin sih gitu. Jadi dari segi pelayanan pun kita selalu Nomor 1. betul, kayak misalnya kalau di sini kan kasir ya, mereka ngasir pasti harus kayak silakan ibu gitu, atau misalnya udah selesai uangnya sekian ya bu, kembalinya sekian, terima kasih. Kita ajarin mereka untuk seramah mungkin sama pembeli gitu, supaya pembelinya, ya kan pembeli adalah raja ya. Jadi walaupun mungkin dia yang salah gitu ya, tetap kita harus Menghargai. iya, kita harus iya bu maaf atau iya maaf gitu. Intinya seperti itu sih. Pokoknya dari segi rasa yang penting ya, itu yang paling utama sih, kita mempertahankan rasa supaya orang nggak kapok ke sini. Gitu. Kalau makan enak kan pasti bakal balik lagi. Itu saja, cukup dari saya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofi Nur Aisyah dengan NPM 225103109. Di sini saya ingin mempertanyakan bagaimana pengambilan keputusan sebagai seorang owner. Tadi maksudnya kalau ada problem ya, kalau ada masalah ya seperti yang tadi saya bilang ya, jadi kalau ada masalah biasanya entah itu dari dapur, entah dari pramusaji atau dari kasir, biasanya mereka akan laporan dulu ke supervisor, kepala toko ya kalau di sini, kepala toko masing-masing. Kalau seandainya kepala toko bisa menyelesaikannya ya sudah, itu sampai di kepala toko aja. Tapi kalau memang mungkin kepala toko juga nggak sanggup, baru ke saya. Nah nanti kalau saya bisa nyelesain ya sudah gitu. Tapi kalau seandainya memang nggak bisa juga ya baru kita ke pimpinan gitu. Nanti dia yang terakhir harus memutuskan. Tapi ya kalau hal-hal kecil yang nggak terlalu ini sih biasanya kayak supervisor, atau mungkin dia hanya bertanya, Ci ini kayak gini gimana ya, menurut Cici gimana gitu. Nah, gitu kalau masih bisa kita tanganin sih biasanya ya seperti itu sih. Kecuali kalau udah parah banget atau fatal banget yang harus pimpinan sendiri yang harus menentukan, baru pimpinan.
Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Hai guys, kenalin kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya sendiri Anissa Septi Widiawati. Saya Devina Nabila. Saya Sofia Malaysia. Yuk ikut kita keliling di rumah makan Aka.